Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Adelita Jian Putra Ahmad Syah, Eka Satna Pramudita, dan Laili Usdiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian memori, jenis memori, karakteristik short-term memory, dan komponen working. Memori sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali. Sedangkan pengertian menurut psikolog adalah sebuah fungsi kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Para psikolog pendidikan mempelajari bagaimana informasi disimpan dalam memori, serta bagaimana informasi itu dapat disimpan dan disandikan, dan bagaimana dia ditemukan atau diungkapkan kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Jenis-jenis memori terbagi menjadi 3. Yang pertama, memori sensorik. Ialah proses penyimpanan informasi secara sementara oleh panca indera kita. Setiap panca indera memiliki satu memori sensorik. Jadi sebenarnya dalam diri manusia terdapat lebih dari satu macam sensorik. Memori sensorik juga dikatakan sebagai proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf sensoris yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat pendek. Short-term memory atau memori jangka pendek, suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Memori ini memiliki keterbatasan, yaitu seseorang menjadi lebih cepat lupa. Item yang tidak aktif diulang-ulang hingga 20-30 detik dapat menghilang. Yang terakhir, long-term memory atau memori jangka panjang. Suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Memori ini tidak memiliki keterbatasan kapasitas dan bertahan dari beberapa menit sepanjang hidup, serta memiliki kecepatan lupanya lebih rendah dibanding short-term memory. Di sini saya Laili Usdiana akan menjelaskan tentang karakteristik short-term memory atau yang disebut dengan memori jangka pendek. Pembentukan memori jangka pendek dapat diawali oleh pembentukan memori sensoris. Memori sensoris bersifat spesifik untuk indera tertentu dan terbentuk dalam waktu yang sangat singkat pula, yaitu memori ikonik untuk informasi visual dengan durasi 150-500 detik dan memori ekoik untuk informasi auditorial dengan durasi 1-2 detik. Informasi dari memori sensorik yang telah diterima kemudian akan ditransfer ke penyimpan memori selanjutnya. Seluruh informasi dari memori sensorik, baik yang ikonik maupun ekoik, tidak seluruhnya menjadi memori jangka pendek. Informasi tersebut akan dipilah dan diproses untuk menjadi memori jangka pendek. Pembentukan memori jangka pendek ini memerlukan kesadaran, tidak seperti memori sensorik yang dapat dilakukan di luar kesadaran. Adapun karakteristik memori jangka pendek diantaranya 1. Informasi pada memori jangka pendek merupakan memori yang disadari. Yang kedua, kapasitas memori jangka pendek kecil, yaitu sekitar 7 sampai kurang lebih 2 item, nomor telepon, password, dan lain-lain. Yang ketiga, informasi cepat diakses. Yang keempat, durasi pada memori jangka pendek sangat singkat, tanpa adanya rangsangan tertentu. Maka, informasi akan hilang setelah 18 detik. Yang kelima, kehilangan informasi dapat dicegah apabila dilakukan pengulangan. Yang keenam, informasi biasanya disandikan dalam bentuk suara. Dan yang terakhir, informasi dapat dipotong atau diubah menjadi hal yang lebih familiar agar meningkatkan kapasitas. Saya Eka Satna Pramudita akan menjelaskan bagian komponen working. A. Memori sensorik. Pada bagian ini, informasi masuk melalui penyimpan ikonik, yaitu penerimaan informasi secara visual dan penyimpanan auditori atau penerimaan informasi secara audio. Jangka waktu yang dilalui di penyimpanan ini tidak lama, hanya berkisar antara setengah sampai 4 detik. B. Short-term memory.
Short-term memory adalah kemampuan yang paling mendasar dari individu untuk merecall atau mengingat asosiasi yang tidak lama atau secara singkat setelah menerima informasi tersebut. Short-term memory ditentukan oleh kecepatan penampilan dan jumlah item yang bisa diingat. Short-term memory berhubungan dengan kesadaran, yaitu apa yang kita pikirkan secara aktif pada waktu tertentu. C. Long-term memory sering dikenal dengan memori jangka panjang. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan sistem dalam otak yang menyimpan banyak informasi. Secara relatif memiliki dasar yang berkelanjutan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada teman-teman yang masih kesulitan dalam memahami materi kami, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.